memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut dari janji tersebut. Maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumah Kici Harada. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka, Dr. Rajiman selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang. Di samping kanan saya, wakil dari Indonesia, Saudara Sunoso. Dan di sebelah kiri saya, wakil dari Jepang, Tuan Ichibana. Kita berkumpul di sini dalam rangka merumuskan landasan untuk mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Dengan ini, sidang saya buka. Selamat datang semuanya. Saya Mr. Ichibana sebagai perwakilan dari Jepang. Saya Suroso, perwakilan dari Indonesia. Saya persilakan kepada hadirin sekalian untuk menyampaikan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara Indonesia. Saya punya usul, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang besar apabila bersatu. Negara itu membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Saudara Subagio. Kita bangsa Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang bisa menyatukan seluruh pihak. Terima kasih. Saya punya usul negara ada 5. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Bung Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Untuk itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Kata-kata Tuhan, kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan menurut saya ini sudah jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang setidaknya bisa diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat berakhlak. Setelah Muhammad Yamin menyampaikan usulannya, Mr. Supomo pun ikut menyampaikan gagasannya. Saya mengusulkan dasar negara: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan jaringan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pun ikut menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Saya mengusulkan 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saya beri nama dasar negara ini dengan nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Saya setuju dengan nama Pancasila yang diusulkan Bapak Soekarno. Bagaimana pendapat yang lain? Apakah ada yang tidak setuju? Saya menyetujui usulan Soekarno. Dasarnya usulan Soekarno. Ya, saya juga sependapat dengan beliau. Saya sangat setuju. Tunggu sebentar, bagaimana dalam pernyataan bahwa negara harus berlandaskan ajaran Islam? Saya berpendapat, bagaimana kalau kita membentuk badan musyawarah kecil untuk merumuskan dasar-dasar negara? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Muhammad Hatta,
Abikusno Djokro Sujoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Silahkan sampaikan. Hasil rapat panitia adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Baiklah, kesimpulan sidang kita adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan Wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.